semoga kita belajar Maulid terlaksana kepada kita semua. Dan insya Allah di akhir kajian nanti jika memang masih ada waktu kita akan coba bahas selesai. Baik, demikian Bapak Ustadz dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana lil Islam wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa ba'da ibadihi bit ta'ati wa ba'dahum bil 'isyan. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala man unzila alaihi al-Qur'an sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal ihsan. Amma ba'du, yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal mukarramin wal mukarramat, seluruh jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita para tokoh, orang-orang hebat, banyak juga yang berbobot ya. Bapak Ibu semuanya tidak saya sebut satu persatu, tidak mengurangi rasa hormat dan takdim saya. Alhamdulillah, mari sama-sama kita memanjatkan pujian dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan taufiknya di pagi yang penuh berkah ini kembali Allah muliakan kita semua. Allah berkahi kita semua untuk bersama-sama menunaikan salat subuh berjamaah. Lalu Allah mudahkan juga kita untuk melanjutkan kajian kita, kajian rutin kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang sudah kesekian kalinya. Mudah-mudahan setiap langkah, niat, hadir kita di dalam majelis maupun dalam ibadah-ibadah kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala berkenan menerimanya. Allah membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Allah catat di dalam lembaran-lembaran amal kita. Salawat dan salam mudah-mudahan Allah senantiasa limpahkan, curahkan teruntuk baginda tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarga dan para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita semua terus ya masih ada di dalam barisan umat Nabi Muhammad sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita sudah sampai kepada kajian Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, sudah bagian yang kedua dari sub-sub bagian yang sudah banyak sebelumnya ya. Yang globalnya kita sudah membahas tentang berbagai macam syirik besar. Sekarang kita akan lanjutkan bagian berikutnya adalah membahas tentang syirik kecil. Jadi kalau kita sudah pahami bahwa syirik ini ada yang sifatnya syirik besar yang berkonsekuensi mengeluarkan seseorang dari Islam. Artinya bisa batal akidahnya dan dia bisa menjadi orang yang keluar dari agama Islam. Yang kedua, seandainya dia
mati dalam keadaan syirik besar, maka dia akan kekal di dalam neraka. Yang ketiga, seluruh amal-amalnya yang sebelumnya dia sudah lakukan akan terhapus karena melakukan syirik besar. Secara umum dengan berbagai macam jenisnya dan berbagai macam contohnya sudah kita kaji. Kita akan lanjutkan kepada syirik kecil atau yang disebut dengan asyirkul asghar, syirik kecil. Syirik kecil ini penyebutan kecil itu sebetulnya bukan berarti dosanya kecil. Jadi syirik besar dan syirik kecil itu hanya membedakan kalau syirik besar itu berkonsekuensi kepada 3 hal tadi. Mengeluarkan seseorang dari agama Allah, semua pahala-pahala amalnya terhapus, dan kalau dia sampai mati dalam keadaan musyrik besar, dia akan kekal di dalam neraka. Sedangkan syirik kecil itu sebetulnya penyebutan kecil bukan berarti dosanya kecil. Disebutkan oleh para ulama bahwa syirik kecil itu termasuk paling besarnya dosa-dosa yang tidak atau dosa-dosa selain syirik besar. Jadi harus waspada juga. Karena syirik kecil ini dibedakan dengan syirik besar karena syirik kecil ini tidak sampai mengeluarkan dari agama Allah Subhanahu wa taala. Dia tetap sebagai muslim. Kemudian kalau dia itu meninggal dalam keadaan syirik kecil pun masih ada peluang dia akan mendapatkan ampunan dari Allah. Terus kalau dia melakukan amalan-amalan pun, amalan yang dihapus pahalanya itu hanya amalan yang disertai dengan syirik kecil itu. Saya akan bacakan di sini pengertian syirik ya, yang disebutkan di sini. Sabaqa ta'rifu syirki fil lughati 'indal kalam an ta'rifi syirkil akbar. Jadi definisi dari syirik besar sudah kita bahas sebelumnya. Secara umum apa? Para ulama menyebutkan taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Taswiyatu ghairillah billah fima huwa min khasaisillah. Itu kita menjadikan sesuatu disamakan dengan Allah dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah. Allah yang paling berhak untuk mendapatkan ibadah, dia ibadahnya diberikan kepada selain Allah. Allah yang mengetahui hal-hal yang ghaib, dia menjadikan seseorang atau orang lain tahu kepada yang ghaib. Seseorang umpamanya bisa dianggap menyembuhkan, bisa memberikan rizki, bisa memberi manfaat, bisa memberi mudarat, atau orang itu sujud kepadanya dan seterusnya, itu termasuk menyamakan selain Allah dengan Allah. Ini termasuk syirik besar. Lalu apa itu syirik kecil? Syirik kecil kullu ma kana fihi naw'un minasyirki lakinnahu lam yasil ila darajati syirkil akbar. Syirik kecil adalah semua apa saja yang dianggap sebagai bentuk kesyirikan tapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Jadi definisinya ya lebih umum ya, semua perbuatan yang dianggap syirik berdasarkan dalil, baik dalil ayat maupun dalil hadis, itu dianggap syirik tetapi dia tidak sampai kepada atau sederajat dengan syirik besar. Itu disebut syirik kecil. Ya, seperti yang paling umum seperti bersumpah dengan selain Allah. Seperti lagi pamer. Pamer itu termasuk riya, itu termasuk syirik. Tapi itu kategorinya syirik kecil. Nah, di sini sebutkan tapi walaupun syirik kecil ini hukumnya atau status hukumnya itu sangat besar atau sangat penting dan ini sangat membahayakan. Muhimmah di sini disebutkan. Yang pertama annahu kabiratun min kabairidz dzunub. Jadi walaupun penyebutannya itu memang syirik kecil,
tapi disebutkan kabiratun min kabairid dzunub. Ini termasuk kategori dosa-dosa besar. Jadi salah satu dari sekian banyak dosa-dosa besar. Bal huwa akbarudz dzunub ba'da nawaqidit tauhid. Bahkan ini dianggap dosa yang paling besar setelah dosa-dosa yang bisa membatalkan akidah. Artinya apa? Artinya selain dosa-dosa yang bisa membatalkan akidah atau dosa-dosa syirik besar itu, dosa syirik kecil itu yang paling besar. Selain itu, mungkin berarti lebih besar dari momennya orang mencuri, berzina atau berbagai macam perbuatan dosa-dosa itu. Sebetulnya dosa syirik itu termasuk yang paling besar. Yang kedua disebutkan hadza syirku qad ya'dhumu hatta ya'ula bi sahibihi ila syirkil akbar al-mukhriji minal millah. Ini walaupun disebut dengan syirik kecil tapi dia itu bisa membesar yang akhirnya bisa berkonsekuensi kepada mengeluarkan pelakunya kepada syirik mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Maksudnya ini lama-lama bisa menjadi besar. Fasahibuhu ala khatarin azim. Nah, jadi pelakunya itu termasuk ada di dalam bahaya yang sangat besar. Jadi syirik kecil pun karena kalau kita tidak waspada atau kemudian kita terus-menerus ya kan, itu bisa-bisa menjadi besar. Disebutkan oleh para ulama las-saghair ma'al istimrar, tidak ada istilah kecil kalau terus menerus ya. Jadi kalau setiap hari kita sering melakukan syirik-syirik kecil, maka akhirnya akumulasinya itu menjadi syirik besar. Gitu kan? Las-saghair ma'al istimrar. Ya, sama dengan setumpukan batu ini kan atau setumpukan pasir yang banyak itu artinya itu terdiri dari pasir-pasir kecil. Gunung yang besar itu adalah tumpukan atau kumpulan dari sekian batu-batu kerikil-kerikil yang kecil-kecil. Jadi maksudnya itu diingatkan bahwa dosa syirik kecil ini jangan sampai diremehkan karena itu bisa membuat lama-lama menjadi besar dan akhirnya bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Alladzi yuaddi bihi al-wuqu' fi syirkil ashar ila al-khuruj min dinil Islam. Maksudnya orang-orang yang terus-menerus melakukan syirik kecil ini bisa-bisa lama-lama masuk kepada syirik besar atau lama-lama menjadi banyak lalu dia mengeluarkannya dari agama Islam. Annahu idza sahabal amal as-saliha abtala thawabahu. Dan syirik kecil ini apabila menyertai amal-amal soleh itu, syirik ini akan membuat amal itu batal pahalanya. Jadi pahalanya menjadi hilang atau tidak bernilai pahala. Membaca Al-Quran tapi disertai dengan syirik kecil. Sholat atau apa amalan apa saja, berbagai macam ibadah itu bila disertai, dibarengi dengan syirik kecil ini, pahalanya menjadi hilang. Kama fir ru'ya wa iradatul insan ad-dunya. Kama fir riya wa iradatul insan ad-dunya wahdaha bi amali shalih. Ini dicontohkan seperti orang yang melakukan amal dengan riya dan menghendaki pujian atau pengakuan dari orang lain atau ingin mendapatkan dunia semata. Jadi kalau kita melakukan amal soleh tapi kita menyertakan syirik kecil, ya, entah itu niatnya ujub, entah itu niatnya riya, entah itu niatnya untuk mendapatkan hal-hal selain Allah Subhanahu wa taala yang mendapatkan yang sifatnya duniawi, itu bisa membatalkan pahala dari amal itu. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, ana ahnas syuraka'i anis syirki
man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Kata Rasulullah SAW, ana ahnas syuraka'i anis syirki. Saya itu, kata Allah SWT, orang yang paling tidak butuh untuk disekutukan. Saya paling yang tidak mau disekutukan. Siapa yang melakukan satu amalan lalu menyekutukanku dengannya, maka taraktuhu wa syirkahu. Saya akan biarkan dia bersama syiriknya. Maksudnya Allah itu tidak butuh kalau ada seorang hamba melakukan satu amalan lalu disertai dengan syirik. Nah, seperti dengan pamer, dengan ujub, dengan interest-interest duniawi, itu Allah SWT tidak butuh. Ana ahnas syuraka'i anis syirki. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah orang yang tidak paling, atau saya yang paling tidak butuh kepada disekutukan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan lalu dia menyertakan sekutu bagiku, maka saya tinggalkan dia, maksudnya amalnya saya tidak mau, wasyirkahu bersama kesyirikannya, sudah. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima. Ini jadi tadi kaitannya dengan pengertian syirik kecil dan bagaimana kedudukan hukumnya ya. Jadi syirik kecil tadi semua perkara-perkara yang dianggap itu syirik tapi tidak sampai kepada derajat syirik besar. Nah, sedangkan konsekuensi hukumnya itu satu, walaupun itu disebut dengan syirik kecil tapi hakikatnya itu termasuk dosa-dosa besar. Bahkan itu termasuk paling besarnya dosa-dosa besar selain dosa-dosa yang mengeluarkan dari agama Allah. Yang kedua, kita harus waspada. Jangan sampai kita mengabaikan, menganggap remeh syirik kecil ini, karena syirik kecil ini jika dilakukan terus-menerus bisa-bisa menjadi besar dan akhirnya berkonsekuensi apa? Mengeluarkan pelakunya dari agama Allah. Maksudnya bisa keluar dari Islam. Terus yang ketiga, setiap amalan yang di dalamnya ada syirik kecilnya, itu amalan itu tidak akan diterima oleh Allah SWT. Kata Allah SWT dalam hadis qudsi, ana ahnas syuraka'i anis syirki, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Saya adalah yang paling tidak mau disekutukan dengan siapapun. Maka barang siapa yang melakukan suatu amalan lalu dia menyekutukanku dengannya, maka saya tinggalkan amalnya bersama kemusyrikannya. Allah Subhanahu wa taala tidak mau menerima. Di sini akan disebutkan contoh-contoh dari syirik kecil. An-naul awal minasyirkil asghar fil ibadah al-qalbiyah. Pertama disebutkan di sini jenis-jenis syirik kecil itu adalah jenis syirik kecil dalam ibadah yang bersifat hati. Ibadah al-qalbiyah. Jadi ibadah-ibadah kalau kita perhatikan itu ada yang sifatnya qalbiyah, ya. Kayak niat yang ikhlas, mencintai Allah, sabar, dan berbagai macam itu adalah ibadah-ibadah qalbiyah. Ada ibadah-ibadah lisaniyah, bacaan-bacaan, kalimat thayyibah, tasbih, zikir, baca Quran, dan berbagai macam yang diucapkan dengan lisan itu ibadah lisaniyah. Ada ibadah badaniyah, ibadah-ibadah yang bersifat badan, maksudnya anggota tubuh kita yang melakukan. Nah, kalau dalam ibadah sholat itu tiga-tiganya itu berfungsi, tiga-tiganya itu melakukan ibadah. Kalau sholat itu kan hatinya harus hadir, lisannya harus membaca, badan kita juga harus sesuai dengan rukun-rukunnya, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, ada duduk, dan seterusnya itu. Nah, itu semuanya terkandung di dalam sholat. Itu ada ibadah badaniyah, ibadah lisaniyah, dan ibadah qalbiyah. Sekarang akan kita bahas di sini contoh-contoh syirik kecil dalam ibadah qalbiyah. Ibadah yang bersifat hati. Wa min amthilati hadzal nau, di antara jenis contoh dari jenis ibadah atau ibadah qalbiyah yang disertai dengan syirik kecil adalah ar-riya'u. Ar-riya
Ini sudah kayak menjadi bahasa Indonesia ya. Riya itu artinya mungkin kalau diartikan pamer. Dia melakukan suatu ibadah, tapi di dalam hatinya, di samping dia niatnya ibadah kepada Allah, di situ ada diselipkan, dibarengkan, disertakan niat untuk selain Allah. Ingin mendapatkan pujian, supaya dibilang ini, dibilang itu, dan seterusnya ya. Di situlah unsur kesyirikannya. Di situ ada menyekutukan selain Allah dengan Allah. Di mana hatinya dia niatnya juga beribadah kepada Allah, tapi juga ada niatan lain. Niatan supaya juga mendapatkan pujian, pengakuan, dan berbagai macam kepentingan duniawi kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ar-riya fil lughati mushtaqun minar ru'yah. Kata-kata ar-riya dalam secara bahasa itu diambil kata-kata ru'yah. Ru'yah itu melihat, ya kan? Jadi maksudnya di sini ingin dilihat oleh selain Allah. Yang harusnya kalau orang beribadah itu Allahumma ja'ala khalisan liwajhillah. Ya Allah, jadikanlah ibadah ini murni. Nah, murni hanya karena Engkau. Tapi dia tidak murni, ternyata di samping niatnya karena Allah, ditambahkan satu niat lagi, yaitu ingin dapat pujian, pengakuan, dan berbagai macam. Dari situlah, makanya di situ ada disebut dengan syirik. Yaitu menyamakan dalam hal ini, yaitu menyertakan atau menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal ibadah. Tapi ini memang dianggap syirik kecil. Syirik kecil tapi dosanya besar. Makanya hati-hati. Wa fil istilah, kalau dalam istilah syar'i, pengertian istilahnya itu an yudhiral insanu al-amala salihah lil akharin au yuhsinuhu indahum au yudhira indahum bimadharin mandubin ilaihi liyamdahu. Nah, kalau menurut syariat, menurut istilah syariat, yaitu apabila seseorang memperlihatkan amal solehnya kepada orang lain, atau dia itu berusaha untuk menampilkan sebagus-bagusnya ibadahnya, menampakkan di sisi orang lain itu sesuatu yang sangat baik dengan niatan supaya dia mendapatkan pujian atau diagungkan. Seperti itulah ya, pamer kan begitu. Dia melakukan ibadah, tapi di situ ada keinginan supaya mendapatkan perhatian, pujian, pengakuan dari orang lain. Faman arada wajhallah warriya ma'an faqad asyraka ma'allahi ghairahu fi hadhil ibadah. Siapa yang beribadah dengan menghendaki wajah Allah, niatnya juga ada niat karena Allah, tapi dibarengi dengan riya, maka sungguh dia telah menyekutukan bersama Allah dengan yang lainnya dalam ibadah itu. Ya, biasanya seperti itu. Jadi kita kalau dalam ibadah itu bukan berarti semata-mata nggak ada niat untuk Allah. Ada, kita ibadahnya karena Allah, tapi di situ diselipkan, disertakan, dibarengkan niat kepada selain Allah. Terus bagaimana kalau betul-betul murni niatnya hanya semata-mata karena orang lain? Itu bukan lagi disebut dengan riya, itu sudah disebut dengan nifak. Artinya itu sudah kategorinya munafik. Bukan sekadar murai. Kalau murai itu orang yang pamer. Tapi kalau munafik orang yang melakukan perbuatan nifak. Kenapa? Karena dia itu tidak ada niatan dalam ibadahnya untuk Allah, tapi semata-mata murni karena orang lain. Pokoknya biasanya nggak pernah sholat sama sekali. Tapi pas giliran ada saudaranya datang dari kampung atau nginep di situ, langsung rajin banget. Baca Quran, qiyamul lail, pokoknya lengkap, paket lengkap. Tapi niatnya betul-betul supaya dilihat sama saudaranya itu. Berarti itu bukan sekedar riya. Tapi itu sudah termasuk munafik. Munafik itu ya sebenarnya riya juga, tapi riya lebih parah. Karena munafik itu apa? Melakukan, memperlihatkan sesuatu yang sebaliknya dalam hatinya. Yaquluna bi alsinatihim ma laysa fi qulubihim. Dia mengatakan sesuatu yang sebetulnya bertentangan dengan hatinya.
dia kelihatannya soleh dan seterusnya, tapi sebetulnya di dalam hatinya niatnya supaya mendapatkan pujian saja, pengakuan dari orang lain. Makanya disebutkan kalau dia itu masih ada niatan untuk Allah juga, itu disebut dengan riya. Tapi kalau sudah sampai nggak ada niatan untuk Allah, hanya semata-mata karena orang lain, itu sudah bukan riya lagi, tapi sudah dianggap apa? Munafik. Nah, berarti itu lebih parah, gitu kan? Waqad qala ba'du ahli ilmi innahu qad waqa'a fin nifaq wasyirki al-mukhriji minal millah. Waduh, sampai ada yang keras sekali. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang yang seperti itu, dia sudah terjerumus kepada kemunafikan dan sangat dikhawatirkan dia akan keluar dari agama Allah ya. Jadi mungkin ya, tapi tetap aja kan munafik itu kan dibagi. Jadi ada munafik sifatnya munafik i'tiqadi, nah itu yang membatalkan agama. Nah, jadi orang itu akidahnya bisa batal karena dia munafik secara akidah. Nah, dia umpamanya tidak percaya kepada Al-Quran atau tidak percaya kepada berbagai macam hal-hal yang pokok-pokok dalam agama ini harus diyakini, dia tidak percaya. Maka itu namanya munafik secara akidah. Tapi ada yang munafik secara amal. Munafik amal tadi itu tidak kategorikan sebagai orang yang keluar dari agama Islam. Dia melakukan sesuatu atau dia mengatakan sesuatu yang berbeda dari isi hatinya. Itu disebut munafik amal. Nah, munafik amal itu tidak sampai membatalkan agama Islam, tapi dia dosa. Ya kan? Makanya kata Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalathun, idza hadasa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tumina khana. Nah ini adalah munafik, bukan munafik i'tiqadi, bukan munafik keyakinan. Nah, apa itu ciri-cirinya? Kalau dia bicara dia bohong. Nah, bohong itu sebenarnya bentuk kemunafikan, tapi kemunafikan bukan yang membatalkan agama. Ya, jadi kalau disebut sebagai orang yang paling rajanya pembohong namanya, ya tetap aja dia masih muslim, ya kan? Umpamanya kemudian ketika dia berjanji sekian ratus janjinya ditulis sama orang-orang, satu pun nggak ada yang dipenuhi, nah, tetap aja dia masih sebagai muslim. Terus apa lagi? Kalau dikasih amanah dia berkhianat. Itu adalah munafik amal atau munafik yang bukan membatalkan agama. Ya, jadi di sini intinya bentuk riya itu ada dua macam. Ada riya yang di dalamnya itu masih ada niat untuk mencari ridha Allah, niatnya karena Allah, tapi menyertakan pamer kepada yang lain. Itu disebut dengan riya. Itu kategorinya adalah syirik kecil. Tapi ada riya yang betul-betul murni. Dia itu semata-mata untuk orang. Maka itu riya yang sudah kategori sebagai munafik. Ini dua-duanya ya harus kita hindari. Wariya lahu suwarun adidah. Disebutkan di sini dalam kitab ini bentuk berbagai macam riya itu banyak. Di antaranya ar-riya bil amal. Nah, tadi riya dalam bentuk amalan. Jadi perbuatan-perbuatan kita itu bisa kena penyakit riya. Seperti kamura'il musalli bitulir ruku' was sujud. Seperti pamernya orang yang sholat, itu kepengin dilihatnya orang-orang yang sedang sholat dengan memanjangkan rukuknya dan sujudnya. Berarti di situ kalau dia sholat sendiri ngebut, nah, pas giliran banyak orang panjang mamanya. Ya kita mohon perlindungan kepada Allah. Ya, kadang-kadang kita ya namanya manusia tetap ada potensi untuk tergoda untuk melakukan riya, itu ada saja. Makanya kita jangan perturutkan, begitu kita sudah sadar kita minta maaf kepada Allah. Habis sholat aja kita langsung apa? Astagfirullahaladzim, 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 ya kan? Karena di dalam sholat juga punya potensi kita melakukan riya, itu kan? Nah, di sini disebutkan seperti memanjangkan ruku dan sujud, ya.
Ada yang kalau sujudnya panjang sekali gitu kan. Atau seterusnya. Yang pertama itu tadi riya dengan melakukan satu amalan, riya di dalam beramal. Yang kedua al-mura'atu bil qaul, pamer atau riya dengan bacaan atau perkataan. Kasardil adillah idharil ghazirah atau ghazarah al-ilm. Seperti orang yang memperlihatkan ya, menunjukkan kehebatannya dengan menyebutkan dalil-dalil yang begitu lancar ya kan, begitu hebat. Bisa berbagai macam ya, menunjukkan ini dalilnya dalam kitab ini, pojok ini terus. Tapi kita nggak boleh suudzon kepada orang. Karena bagaimanapun ini namanya riya itu adalah apa? Perbuatan hati. Jadi kita selalu diajarkan untuk husnuzon. Walaupun kelihatannya ada orang seperti itu, tapi kita jangan memvonis, wah ini gampang pamer orang ini, jangan. Karena kita sendiri nanti yang malahan berdosa ya. Jadi tetap saja kita harus apa? Berhusnuzon. Kalau ada orang kelihatannya, walaupun kelihatannya kayak pamer, tapi kita jangan pernah menuduh orang lain pamer.